Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait dengan pasar modal di Indonesia dan mekanisme perdagangan. Yang beranggotakan saya Rafika Nur Astuti NPM 006, yang kedua Yesi Erika Pertiwi NPM 016, dan yang ketiga Nur Afni Salam NPM 091. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama kita, yaitu pasar modal di Indonesia. Nah, pasar modal di Indonesia itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dalam undang-undang ini itu menjelaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi pasar modal ini itu digunakan untuk menghubungkan investor dengan perusahaan. Lembaga keuangan yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan pada tahun 2012 menggantikan peran Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan ini diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, pada pasal 5 itu dijelaskan terkait fungsi Otoritas Jasa Keuangan, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sedangkan pada pasal 6 itu menjelaskan terkait tugas dan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, itu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan lain. Misalnya pada dana pensiun, perasuransian, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah wewenang terkait dengan pengaturan dan pengawasan. Nah, wewenang ini itu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 7. Yang isinya, yang pertama adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank. Itu meliputi yang pertama perizinan pendirian dan pencabutan bank. Itu bisa juga terkait dengan pembukaan kantor bank, perizinan anggaran dasar, perizinan rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, konsolidasi, merger, akuisisi bank, dan yang lainnya. Yang kedua, itu kegiatan usaha bank. Nah, kegiatan usaha bank ini tuh bisa meliputi sumber dana, penyedia dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Selanjutnya, wewenang yang kedua itu adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Itu yang pertama, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kuantitas aset, resiko, kecukupan modal minimum, batas maksimum pembelian kredit, rasio peminjaman dan simpanan, dan pencadangan bank. Yang kedua, itu ada laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Yang ketiga, ada sistem informasi debitur. Yang keempat, ada pengujian kredit. Yang kelima, standar akuntansi bank. Wewenang yang ketiga adalah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank. Itu ada manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip nasabah dan anti pencucian uang, dan yang terakhir ada pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Sedangkan wewenang yang terakhir itu adalah pemeriksaan bank. Selanjutnya adalah wewenang Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tugas pengaturan. Wewenang ini itu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 8. Yang isinya, yang pertama itu menetapkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan pengaturan pengawasan di sektor jasa keuangan. Dan yang kelima, menetapkan kebijakan pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan
perintah tertulis. Nah, ini tuh dilakukan dalam lembaga jasa keuangan dan juga pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelolaan statuter lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan. Yang kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi. Nah, jadi sanksi ini itu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di sektor jasa keuangan. Selanjutnya adalah wewenang otoritas jasa keuangan terkait dengan tugas pengawasan. Nah, wewenang ini itu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 98, yang isinya yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Nah, jadi tindakan ini itu dilakukan terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan. Yang keempat, itu memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan juga pihak tertentu. Yang kelima, itu melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam adalah menetapkan pengakuan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif. Sanksi ini itu dibebankan kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ke-8 adalah memberikan dan mencabut izin. Misalkan yang pertama, izin usaha, izin orang perseroan, terus yang ketiga efektifnya pernyataan pendaftaran, yang keempat surat tanda terdaftar, yang kelima persetujuan melakukan kegiatan usaha, yang keenam pengesahan, yang ketujuh persetujuan atau penetapan pembubaran, dan yang ke-8 adalah penetapan lain-lain. Pihak pasar modal yang selanjutnya adalah emiten. Nah, apa sih itu emiten? Nah, emiten itu adalah pihak yang menerbitkan saham ataupun obligasi. Nah, emiten sendiri ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah emiten saham dan yang kedua adalah emiten obligasi. Emiten saham itu adalah emiten yang melakukan penjualan melalui penawaran umum. Baik penawaran umum perdana kepada investor publik, penawaran kepada pemegang saham yang ada, maupun penawaran saham berikutnya. Sedangkan emiten obligasi itu adalah emiten yang melakukan penjualan melalui penawaran umum, baik IPO maupun penawaran obligasi berikutnya. Kalau emiten obligasi ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah obligasi dan sukuk pemerintah, dan yang kedua ada obligasi korporasi dan sukuk. Selanjutnya kita bisa melihat perbandingan emiten saham dan emiten obligasi pada tabel berikut. Nah, di sini misalkan kita lihat pada tahun 2008. Nah, jumlah emiten saham itu sebanyak 396 dan nilai kapitalisasinya sebesar 1076,49. Sedangkan jumlah emiten obligasi hanya 90 dan nilai kapitalisasinya hanya 598,7. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa pada tahun-tahun berikutnya emiten saham itu lebih besar daripada emiten obligasi. Maka dari tabel tersebut itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa perkembangan emiten obligasi itu tidak sepesat perkembangan emiten saham. Jadi perkembangan emiten obligasi itu relatif lebih lambat daripada emiten saham. Kemudian saya Yesi Erika Pertiwi akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu self-regulatory organization. Di sini ada 3, yaitu pertama bursa efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain
bertujuan memperdagangkan efek. Sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek yaitu ada sistem biasa, saham biasa, saham preferen, bukti right, waran, obligasi perusahaan, obligasi konversi, kontrak opsi saham, obligasi negara, dan kontrak berjangka. Kontrak opsi saham, obligasi negara, dan kontrak berjangka. Kemudian yang kedua yaitu LPP. Pengertian dari LPP itu sendiri yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa, clearing, dan pinjaman transaksi berjangka. LPP perlu memadukan keahlian teknis dan kemampuan keuangan dalam membangun sistem perdagangan tanpa warkat. Penyelesaian transaksi melalui pemindah bukuan dan pinjaman atas penyelesaian transaksi. Contohnya yaitu PT KOS, sistem perdagangan tanpa warkat. Penyelesaian transaksi melalui pemindah bukuan dan pinjaman atas penyelesaian transaksi. Contohnya yaitu PT Custodian Depository. Kemudian yang ketiga yaitu LKP, yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Maksud dari bank kustodian itu sendiri yaitu suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan atau perorangan. Kemudian slide selanjutnya yaitu lembaga penunjang pasar modal. Ada 5, yaitu Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak berkaitan dengan efek. Contohnya ada Adimitra, Transferindo, Vikomindo Buana, Registra, dan lain-lain. Ada Adimitra, Transferindo, Vikomindo Buana, Registra, dan lain-lain. Yang kedua adalah kustodian. Pengertiannya yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek dan harta lain. Contohnya yaitu ada PT Bank Sentral Asia Tbk dan Deutsche Bank. Bank Sentral Asia Tbk dan Deutsche Bank. Kemudian ketiga ada wali amanat, yaitu pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat hutang. Wali amanat berperan penting bagi para kreditur karena akan memberikan informasi yang terkini mengenai kondisi dan perkembangan emiten terkait. Keempat yaitu penasihat investasi, yaitu pihak yang memberi nasihat terkait pembelian dan penjualan efek. Perusahaan reksadana biasanya termasuk dalam bagian penasihat investasi, tetapi tidak dengan broker saham, karena mereka mendapatkan komisi yang bergantung dengan kompensasi aset. Yang kelima yaitu pemeringkat efek, yaitu lembaga yang menjembatani kesenjangan informasi emiten dan investor dengan menyediakan informasi standar atas tingkat risiko kredit perusahaan. Contohnya yaitu PT Revindo. Di slide selanjutnya yaitu investor. Investor yaitu pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Jenisnya ada 2. Yang pertama yaitu berdasarkan pihak yang menginvestasikan. Yang pertama itu ada investasi perorangan. Itu adalah mewakili dirinya sendiri dan dari berbagai profesi seperti karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Kedua yaitu investor institusi. Itu berupa asuransi, reksadana, dana pensiun, dan sebagainya. Yang kedua berdasarkan asal negaranya. Yang pertama ada investor asing dan investor domestik atau lokal. Investor asing itu di pasar modal Indonesia, hampir seluruh investor asing adalah investor institusi. Sedangkan investor domestik terdiri atas keduanya, baik investor perorangan maupun investor institusi. Namun dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, jumlah investor domestik relatif masih kecil. Di slide selanjutnya yaitu mekanisme perdagangan di pasar perdana. Dalam pasar perdana, pihak yang bertindak sebagai penjual adalah emiten dan pembelinya adalah
investor. Jadi emiten itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Dalam hal ini perusahaan yang pertama kali melakukan go public, yaitu menjual kepemilikan modalnya ke masyarakat luas. Jadi emiten itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Dalam hal ini perusahaan yang pertama kali melakukan go public, yaitu menjual kepemilikan modalnya ke masyarakat luas. Emiten yang bantuan penjamin emisi dan agen penjual menawarkan sahamnya ke para investor. Investor yang merasa tertarik dengan penawaran emiten melakukan pembelian melalui agen penjual, sehingga terjadilah transaksi di mana dana mengalir dari investor ke emiten dan efek atau surat berharga mengalir dari emiten kepada investor melalui emisi dan agen penjual. Kemudian perusahaan yang melakukan penjualan saham ke publik diharuskan untuk membuat prospektus. Apa saja isi prospektus akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dengan adanya prospektus, pemodal akan mendapatkan seluruh informasi penting dan relevan serta berkaitan dengan kegiatan penawaran tersebut, sehingga pemodal dapat mengambil keputusan investasi dengan tepat. Jadi sebelum memutuskan investasinya, investor dapat memulai dengan mempelajari prospektus yang berisikan, yaitu ada yang pertama jenis usaha dan juga riwayat emiten, kedua jumlah saham atau obligasi yang ditawarkan ke publik serta harga penawarannya, ketiga tujuan dari penawaran perdana, keempat prospek usaha emiten beserta risiko-risiko usaha yang mungkin terjadi di masa depan, kemudian kebijakan yang ditawarkan ke publik serta harga penawarannya, ketiga tujuan dari penawaran perdana, keempat prospek usaha emiten beserta risiko-risiko usaha yang mungkin terjadi di masa depan, kemudian kebijakan pembayaran bunga surat utang dan juga kebijakan pembagian dividen. Selanjutnya kinerja keuangan secara historis. Selanjutnya agen penjualan yang berpartisipasi dalam proses penawaran perdana. Dan yang terakhir yaitu jadwal pelaksanaan penawaran perdana. Kemudian mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Dalam pasar sekunder, pihak yang bertindak sebagai penjual adalah investor jual dan sebagai pembeli adalah investor beli melalui broker jual dan broker beli yang bertemu di bursa efek. Broker jual adalah pihak yang menjadi perantara investor jual untuk menawarkan surat berharga yang dimilikinya kepada investor beli melalui broker beli di bursa efek. Sedangkan broker jual adalah pihak yang menjadi perantara investor beli untuk melakukan pembelian sejumlah surat berharga dari investor jual melalui broker jual di bursa efek. Interaksi antara investor beli dan investor jual melalui broker masing-masing, terjadilah transaksi yang menyebabkan efek berpindah tangan dari investor jual kepada investor beli dan dana mengalir dari investor beli kepada investor jual. Saya Nur Amnisalam, NPM 091 akan menjelaskan tentang hubungan investor dengan pialang. Suatu cara untuk berinvestasi adalah calon investor membuka rekening dengan perantara perusahaan efek atau disebut dengan pialang. Di sini pialang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada full service broker, yaitu dimana pialang ini menyediakan strategi dan saran untuk berinvestasi. Yang kedua ada deep discount broker, dimana pialang ini menyediakan layanan untuk pemeliharaan rekening. Dan yang terakhir ada diskon broker, di mana di sini pialang menyediakan layanan di antara layanan dan juga menawarkan bimbingan untuk berinvestasi dengan baik. Kemudian slide selanjutnya kita akan membahas tentang margin. Di sini margin sendiri merupakan pembelian sekuritas dengan secara kredit, di mana meminjam dananya kepada pialang.
Di sini peminjaman dananya juga dibebankan bunga. Di buku pada halaman 89 telah dicontohkan bahwa seorang investor membuka sebuah margin account sebesar 600 juta. Dia memerintahkan pialangnya untuk membeli 800 lembar saham JJKK dengan harga 1000 per lembar, sehingga jumlah biayanya adalah 800 juta. Karena investor tersebut hanya mempunyai 600 juta, maka ia meminjam kekurangannya sebesar 200 juta. Neraca rekening investor setelah pembeliannya adalah ada aktiva sebesar 800 juta lembar saham JJKK, dan kemudian ada akun kewajiban dan ekuitasnya, ada pinjaman margin sebesar 200 juta, ekuitasnya ada 600 juta, di jumlah ada sebesar 800 juta. Jadi margin investor tersebut adalah nilai ekuitas dibagi nilai saham dalam rekening, yaitu 600 juta dibagi dengan 800 juta, maka hasilnya adalah 0,75 atau 75%. Lalu, apa sih pengaruh margin pada investasi? Margin sendiri merupakan sebuah financial variable. Ketika investor meminjam uang untuk berinvestasi, dampaknya adalah memperbesar baik keuntungan maupun kerugian. Kemudian di slide ini kita akan membahas tentang short sales, yang mana short sales itu adalah penjualan sekuritas yang mana penjualnya tidak memiliki sekuritas untuk dijual. Di sini investor disebut dengan short position. Lalu bagaimana investor melakukan short sales? Di sini investor meminjam saham atau sekuritas kepada pialangnya untuk dijual, dan di waktu yang akan datang investor akan membeli sekuritas dengan jumlah lembar yang sama sesuai dengan yang dipinjam dengan pialangnya untuk dikembalikan di kemudian hari. Di sini short position memiliki keuntungan yang apabila nilai sekuritas mengalami penurunan. Kemudian perkembangan pasar modal di Indonesia. Saham dan obligasi sendiri di Indonesia telah diperjualbelikan pada abad ke-19, di mana masa kolonial Belanda di sini mendirikan perkebunan secara besar-besaran di Indonesia. Kemudian sumber dananya dari pasar modal ini adalah dari penabung yang telah dikerahkan, yaitu dari Belanda sendiri dan juga dari bangsa Eropa yang penghasilannya lebih besar dari pribumi. Atas dasar tersebut, maka pemerintahan Belanda atau kolonial Belanda mendirikan pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia sendiri didirikan di Batavia pada tanggal 14 Desember tahun 1912. Di sini hanya ada 13 anggota bursa yang aktif, dan kemudian saham yang diperjualbelikan yaitu saham dan obligasi. Saham obligasi perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, yang sertifikatnya diterbitkan dari kantor administrasi di Belanda. Untuk menyingkat waktu, teman-teman bisa melihat pada bagan atau tabel 3.3 pada halaman 106, yang mana di situ disebutkan dari kronologi hingga tahun 2016 tentang tonggak perkembangan bursa efek di Indonesia. Teman-teman bisa baca sendiri untuk mempersingkat waktu. Nanti
bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Pada kasus yang berjudul investor pasar modal tembus 3 juta, COVID bikin orang melek investasi ini memiliki inti bahwa jumlah investor pada Juli sudah mencapai 3,2 juta investor yang telah tercatat di PT KSEI. Di sini untuk investor yang paling besar adalah investor reksadana. Di sini lantaran infrastruktur dan sisi distribusinya semakin luas. Dan di sini juga pertumbuhannya dikaitkan dengan masa pandemi COVID ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.